Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radita Saputra. Di sini saya akan mau menjelaskan yaitu dari dua materi yaitu dari jurnalistik dan media sosial. Perlu kalian ketahui bahwa jurnalistik dan media sosial ini adalah dua materi yang sangat berhubungan, sangat erat sekali menurut saya. Jadi di sini dijelaskan bahwa jurnalistik adalah seni dan profesi dalam mencari, menulis dan menyunting dalam fakta-fakta yang benar. Jadi dalam jurnalistik di sini yaitu menyebarkan berita atau informasi tentang peristiwa sehari-hari yang bernilai berita kepada publik. Jadi kalau kita menemukan informasi-informasi yang faktanya benar, maka kita menyampaikan secara publik. Istilahnya ngomong di depan orang sebanyak, yaitu public speaking. Seperti itu. Untuk tujuannya dari jurnalistik ini memberikan informasi yang akurat dan juga objektif serta bermanfaat serta berfungsi sebagai pengontrol sosial dan pendidikan masyarakat. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas bahwa fakta itu benar-benar terjadi sehingga bermanfaat bagi orang lain yang mungkin belum tahu ada peristiwa-peristiwa tersebut. Oke, itu untuk pengertian dari jurnalistik ya, pengertian jurnalistik. Sekarang lanjut pengertian media sosial. Dengan media sosial ini sama tidak jauh dari jurnalistik, yaitu menyampaikan fakta-fakta tapi melalui konten atau melalui video. Contohnya bisa disampaikan melalui Instagram atau melalui YouTube atau melalui TikTok atau bisa juga melalui mungkin video-video yang ada di media sosial. Facebook juga bisa. Begitu untuk yang media sosial. Dari tadi untuk macam-macam media sosial itu banyak sekali ya, dari jejaring sosial yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, yaitu mulai dari mungkin Facebook, terus ada juga yang namanya YouTube, ada juga yang Instagram, TikTok, Telegram, Twitter dan lain-lain. Tapi dalam media sosial itu kita menyampaikannya melalui video ya. Contohnya kalau di YouTube itu untuk menit-menitnya itu kalian terserah. Jadi artinya bebas. Berapa menit bisa, mungkin dari 5 menit ke atas itu juga bisa. Bahkan kalau live itu sampai 1 jam. Tetapi kalau menggunakan TikTok itu mungkin di bawah 5 menit. Jadi nggak bisa bebas bikin videonya. Terus kalau untuk Instagram ini perlu juga, karena di dalam Instagram kita bisa membuat video serta tulisan-tulisan yang menarik. Bahkan kalau kita menyampaikan informasi yang benar atau fakta-fakta yang benar, kita bisa menulis fakta tadi di dalam Instagram dengan backsoundnya melalui video, itu juga bisa. Ya sebetulnya di YouTube sih bisa, tapi lebih baiknya di Instagram. Untuk followernya nanti bisa yang lihat itu bisa banyak begitu. Itu tadi. Terus kalau berbagi foto atau visual itu juga ada di aplikasi yang namanya Pinterest. Itu hingga diskusi komunikasi itu menggunakan Reddit dan audio sosial itu Clubhouse. Itu seperti itu. Oke, lanjut untuk yang sekarang yaitu macam-macam jurnalistik ya. Jadi jurnalistik di sini macamnya ada 3. Yang pertama yaitu jurnalistik cetak, yang kedua jurnalistik elektronik atau penyiaran. Jadi lebih enaknya disebut penyiaran.
Terus yang ketiga ada jurnalistik online, daring atau siber. Untuk yang pertama tadi, untuk yang jurnalistik cetak yaitu menggunakan media fisik. Sepertinya contohnya menggunakan koran, menggunakan majalah atau yang mungkin yang berbentuk kertas. Jadi itu dengan menggunakan cetak atau juga bisa menyampaikan menggunakan banner atau baliho yang ada di jalan-jalan itu, menyampaikan informasi menggunakan seperti macam itu juga bisa. Itu termasuk dalam kategori jurnalistik cetak. Untuk yang kedua yaitu jurnalistik elektronik. Ini menggunakan meliputi yaitu contohnya radio, terus ada televisi, ada film-film dokumenter, contohnya yang biasanya dipasang di bioskop itu juga boleh. Tapi kalau zaman sekarang itu banyaknya menggunakan yang televisi ya, menggunakan televisi atau radio. Tapi kalau menggunakan visualnya dapat, audionya dapat, itu lebih baik menggunakan televisi. Yang ketiga adalah jurnalistik online atau daring. Di sini kalau ini menggunakan internet ya, atau bisa dibilang enaknya menggunakan situs web, terus portal berita atau media sosial yang tadi, menggunakan YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Dan mencakup mobil jurnalistik atau mojo serta clickbait. Jadi kalau menggunakan jurnalistik online ini biasanya informasinya ya ada sebagian yang kurang akurat ya. Jadi saya lebih baik menggunakan jurnalistik yang cetak atau elektronik ini. Yang lebih umumnya yang dua itu. Terus yang nomor 3 tadi itu menurut saya masih belum umum. Oke teman-teman, itulah pengertian dari jurnalistik dan media sosial menurut saya, Raditya Saputra. Dan kalau ada kesalahan dalam penjelasan tadi mulai awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau suara saya bindeng, memang ini bindeng, saya keadaan lagi pilek, jadi suaranya agak bindeng sedikit. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam dari PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Pakis, Raditya Saputra. Jangan lupa Josjis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.